Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Untuk guru agung kita yang mulia para sahabat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram wal Muhtaram. Al-Mukarram wal Mukarram di mana ada satu kitab kecil judulnya Sifatus Shofwah. Pada jilid kedua halaman 132, Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi mengatakan begini. Ini kata kitab. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ja'ala bihi salasa khisalin. Apabila Allah menghendaki seseorang menjadi baik, maka Allah akan memberikan kemampuan memiliki 3 sifat. Untuk sekedar diketahui oleh kita ini baik apa belum. Saya ulangi, dalam kitab Sifatus Shofwah jilid kedua halaman 132, Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, ja'ala bihi salasa khisalin, maka Allah memberikan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, faqihan fiddin, ngerti agama. Yang namanya mengerti beda dengan tahu. Kalau orang tahu agama belum tentu ngerti, tapi kalau orang ngerti agama pasti tahu. Bedanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mendapat kedudukan terhormat dari Allah, bangun malam, sholat tahajud, hari mana keberangan baik, itu tahu yang begitu. Tapi tanpa harus berkoar-koar, kita bangun pada waktu malam hari, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, itu namanya faqihan fiddin. Apa itu? Bukan hanya ngajarin pengetahuan, tapi bagaimana caranya supaya kita ini ngerti. Makanya di dalam manaqib ini kan nggak ada ceramah, nggak ada tausiah, yang ada khidmat ilmiah. Yang namanya khidmat ilmiah itu sendiri, apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan keilmuan, disiplin ilmu. Jadi yang namanya faqihan fiddin itu begitu. Mengerti agama, mengerti dalam artian bukan hanya sekadar teori, tapi mempraktekkan. Itu yang pertama. Nah ini kita tinggal merasakan, ada orang jadi faqih can, ngerti apa belum? Masalahnya kan banyak. Yang namanya masalah itu banyak. Ini terkait dengan masalah kemampuan kita menguasai agama. Itu yang pertama. Yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
kepada orang yang akan dijadikan orang baik itu wazahidan di dunia, dia zuhud tentang keduniaan. Zuhud tidak usah diartikan namun sih bermiskin-miskin, tidak begitu. Kadang-kadang orang kalau sudah kepepet ngomong gitu ya, kajian teh ngomong harma batur, orang mah miskin di dunia, kan penting mah di akhirat orang begal. Teguh gitu. Dunia akhirat kudu nama. Doanya itu kan begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan bahagia nanti di akhirat, kemudian di dunia kita bermiskin-miskin, tidak begitu. Makanya untuk bisa sampai zahidan di dunia diperlukan adanya tafsir. Ini kalau saya nulis sesuatu banyak orang yang protes, mana dalilnya? Baca lagi dong tafsirnya. Anda nulis kan berdasarkan tafsir. Kira-kira begitu. Contoh begini. Apa yang ibu bayangkan kalau ada satu kalimat rumah tangga? Apakah rumah tangga itu rumah bertangga? Bisa jadi yang namanya rumah tangga adalah rumah yang pakai tangga. Itu di dalam bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau menggunakan tafsir, apalagi tafsir ruhani terkait dengan pakihan pilih itu, yang namanya rumah tangga itu adalah satu usaha bagaimana kita menaikkan rumah dan menaikkan isi rumah. Rumahnya harus dinaikkan posisinya dari bahagia di dunia menjadi lebih bahagia di akhirat. Tentu melalui tangga. Tangganya apa? Tangga-tangga langit. Apa itu? Tangga langit berbentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berbentuk perintah ataupun berbentuk larangan. Itu tangga langit namanya. Nah, ini kita sudah meniti nih yang begitu. Jadi yang kita ketahui, yang kita amalkan ini sebenarnya kita ini sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang yang menulis ini. Gitu. Jadi yang namanya wazahidan fi dunya itu sendiri bukan bermiskin-miskin. Malah Abah mengibaratkan begini. Kalau kita punya harta, kemudian kita sendiri nanti akan membawa ke akhirat, berat. Supaya tidak berat, dikargokan dari sekarang. Apa yang kita miliki lewat kargo. Zakat, infak, sedekah, manakibat, kargo tuh yang begitu. Oh, saya mah hanya punya 1.000 2.000 perak, kargo kan lewat kargo resmi. Zakat, infak, sholat, sedekah hanya di dalam bahasa Toliko itu namanya khidmat maliyah. Itu kargo yang begitu. Dengan cara demikian sebenarnya kita ini sudah melakukan, sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan wazahidan fid dunya. Tuh, dua tuh. Ijidenya 5 menit dari waktu lagi. Yang ketiga adalah wabasoran bi uyubi. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, dia akan selalu melihat dengan mata batinnya tentang aib dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa dia sadar mempunyai kekurangan? Dilihat dari ucapannya. Lamun kapanggih jeung anu leuwih kolot ngomongna alhamdulillah, bapak matos langsung sepuh di badan abdi, pasti ibadah langsung seueur di badan abdi. Itu yang begitu. Jangan bertemu dengan orang yang lebih tua, bapak matos sholat bener ge paeh. Paeh gitu. Pasti bapak lebih banyak ibadahnya. Ketemu dengan yang lebih muda daripada kita, alhamdulillah, ujang mengorak kene. Bapak mah geus kolot pasti loba dosa, mane mah ngorak kene pasti cakoba dosa. Itu ciri bahwa dia itu sendiri melihat dengan mata batinnya tentang aib yang ada pada dirinya.
Jadi ngajarinnya adalah ngajarin bagaimana caranya kita ini memahami agama langsung mempraktekkan. Kira-kira begitu. Nah, jadi di dalam mempraktekkan agama, makanya tidak heran ya apabila ternyata memang ya, di dalam acara manakiban ini begitu banyak gitu, semuanya itu berdasarkan kaidah-kaidah dalam Al-Quran sekali. Sabda Rasulullah SAW. Apalagi tadi dibaca ya semacam manqobah beberapa tadi, manqobah 39, 40. Manqobah penting. Semuanya juga manqobah penting. Manqobah kan riwayat. Manqobah 40. Tuan Syekh diberi buku yang luasnya sejauh mata memandang untuk menuliskan murid-muridnya. Jangan lupa bukan hanya dituliskan. Buku naon, ada yang namanya buku daftar hadir. Jangan merasa kita menjadi murid Tuan Syekh tapi daftar hadirnya kosong melompo, karena diusik. Ditembong daftar hadir manakib. Mana ya Allah terhadir. Alpak wae. Ditembong dina waktu sholat berjamaah, kita hadir. Dalam kegiatan-kegiatan yang lain, itu menunjukkan bahwa ternyata baru tahu yang namanya buku itu sendiri sebenarnya catatan kita, bukan hanya nama. Kalau nama maka tidak gampang, catatan amal orang. Ada tidak amal kita di situ. Zaman sekarang kan banyak disebut dalam Al-Quran masalahnya ini. Karena disebut di dalam Al-Quran sudah pasti ini adalah kebenaran. Ayat 25 surat Al-Isra. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Ingat dan lupa di urusan hati. Mengapa surah sampai Al-Quran mengatakan demikian? Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa termasuk ayeuna sudah banyak yang lupa babateng pokok. Salaki aya pokok geus boga pamajikan. Malah aya pamajikan pokok geus boga salaki. Itu perlu ditelusur supaya apa? Supaya wabasaran boyubihi itu bisa ketahuan, bisa merasakan kita. Kemudian ngajal masa sempurna yang mana ya? Enggak. Selain Rasulullah SAW dan juga pasti penerusnya. Penerus dalam artian kan mempunyai ikatan khusus dengan beliau, para mursyid, begitu. Itu contoh. Nah, jadi kalau boleh dikerucutkan, jadi kita ini baik ataupun tidak, kita yang merasakan. Paling tidak ada 3 parameter. Yang pertama, sekali lagi, faqihan fiddin, kalau kita diberi kemampuan mengerti tentang agama, bukan hanya teori tapi juga prakteknya. Yang kedua, zahidah di dunia, kita ini zahid, zuhud di dalam keduniaan. Dalam artian kita punya apapun yang dianugerahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berbentuk materi, itu dialokasikan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah basaron biuyubi. Dia diberi kemampuan untuk melihat dengan mata hatinya tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri. Hanya saja karena Abah sebagai mursyid, Abah mempunyai sifat utama yang sering dibahas di mana-mana. Yang pertama, Abah mempunyai sifat satar, yang kedua ghafar. Maha menutupi dan maha mengampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat begitu, tapi sudah dimiliki oleh para sahabat sebagai mursyid. Jadi kalau ada orang memuji kita belum layak, naon dipujinya naon. Kalau ada orang memuji saya, bukan saya bagus, tapi kekurangan saya sedang ditutup oleh para sahabat sebagai mursyid.
gitu. Nah itu namanya satar. Nah itu kita harus menyadari sekali gitu. Kalau ada orang anu muji-muji dan sebagainya, salah alamat sih dan ini bagaimana? Muji maka anu nutupan aib saya, kira-kira semacam itu. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Meskipun kita dalam posisi fanatis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa para sahabat, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karunia Guru Agung yang mulia para sahabat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang juga ikut bergabung menyimak acara ini yang mana tinggi baik bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.